saya nggak boleh mati. Saya kayak ini tuh mang, anak saya sendiri tuh paham gitu. Saya diselamatin sama anak saya karena nggak boleh, mungkin Allah masih sayang juga sama saya dikasih umur panjang sampai sekarang. Saya sholat, saya minta petunjuk. Ya Allah, aku pasrah dengan kehidupan saya bilang. Saya ikhlas, mau digimanakan, yang penting anak saya bahagia. Itu ular benar-benar besar di depan saya. Sama kayak dia mau ngelilit, mau makan saya tuh. Seolah-olah gak terima saya ngebantu dia tadi biar sembuh gitu tuh, dia gak terima. Saya tuh kayak mau diterkam sama si ular tuh, dikejar, saya lari. Pas mau buka pintu kaget ngelihat mamanya temennya ini lagi nyusuin ular yang besar yang melilit semua di keliling badannya ini. Lagi net. Anak itu nggak bisa ngomong, gagu di depannya, sampai sekarang anak itu gagu. Pesugihan dipercaya bisa menghasilkan kekayaan secara instan. Namun dalam prosesnya diperlukan sebuah pengorbanan. Menjadi atau mencari tumbal adalah hal yang harus dilakukan. Kisah ini menimpa narasumber kita yang hampir dijadikan tumbal ketika akan diperistri oleh seorang duda kaya, yang ternyata duda tersebut melakukan pesugihan. Bagaimana kisah lengkapnya? Inilah Mbak Tini. Apa kabar Mbak Tini? Alhamdulillah baik. Sobat MM, di malam hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Mbak Tini. Mungkin di antara sobat semua sudah mengenal Mbak Tini ya. Ini kali ketiga Mbak Tini hadir di Malam Mencekam. Aktivitas apa sekarang? Aktivitasnya ya ibu rumah tangga sekarang. Terus karena aku pindah ya dari Bali ke sini, ke Cirebon sekarang aku diemnya. Ya masih cari-cari kerjaan. Jadi ini ada 2 pesugihan ya? Ya, dia punya 2 pesugihan. Maaf saya sebutkan, itu satu kayak belorong begitu, yang kedua tuyul. Kejadian ini di mana, Mas? Kejadiannya ini pas waktu saya masih ada di Bali. Dan Mbak Tini kenapa kalau tampil di MM selalu pakai masker? Ya. Ayo, kenapa? Iya, saya pakai masker karena itu kerabat dekat saya sendiri yang saya, ya kisah nyatanya mereka ya, dengan mata kepala saya sendiri saya tahu, itu saya ceritakan. Jadi ya saya pakai masker. Tapi kalian kalau pengen tetap saya ada di Malam Mencekam, komen di bawah ini. Di episode yang berikutnya saya akan bercerita lagi di Malam Mencekam tanpa masker. Tapi banyakin dulu komen kalian, lebih dari 1 juta ya baru saya buka masker saya. Kalau kurang dari 1 juta saya gak akan pernah buka masker saya. Nah itu tadi komentar dari Mbak Tini, katanya silahkan perbanyak komentar di bawah kalau mau melihat Mbak Tini hadir kembali di MM ya. Baik Sobat MM, saatnya kita mendengarkan kisah Mbak Tini. Silahkan Mbak Tini. Kayak gini ya Mang kronologinya. Di tahun 2000 itu berawal kayak dia ini orang biasa lah. Kita sebut aja namanya itu Mbak Ida. Mbak Ida itu awalnya dia buka warung. Suaminya itu namanya Adi. Si Adi itu kerjanya nelayan. Si Mbak Ida ini buka warung kayak toge, kayak sayur-sayuran kayak gitu sudah. Jualan seperti itu dengan suami yang kerja seperti itu, udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah, udah bisa beli istana. Itu pun di 4 bulan setelah dia jualan. Jadi kan kita orang kampung aneh, rasanya tuh aneh. Tapi di situ kita nggak ada rasa kecurigaan dia pesugihan atau apa, kita nggak ada kecurigaan.
Anehnya dia kalau jualan itu, Mang, dianya di belakang nih, kita di depan. Kita ngambil satu barangnya dia. Barang kayak apa sih, yang hal kecil kayak kita ngambil anggurnya dia atau kita ngambil makanannya dia tuh kita makan. Itu dari belakang itu dia langsung mau ngejualin kita itu, dia langsung bilang ke kita, kenapa ngambilnya cuma satu? Kenapa enggak diambil semua? Lah kitanya kan kaget. Lah kok dianya paham? Kok dia tahu ya? Padahal aku ngambilnya tadi nggak ada orang. Saya pulang, ada lagi yang bercerita ke saya. Kok dia tahu ya? Padahal saya ngambil itu baut di rumahnya itu cuman satu. Harga baut 1.000. Kok dia bilangnya 3.000? Mungkin itu tadi ya. Dia punya ini isu. Di tahun 2000 itu pertengahan tahun ya. Ada tuyul. Tetangga itu punya warung juga, tapi warung kecil-kecilan. Nah, habis itu datang ke situ si tuyul itu loncat, dikira tikus sama si yang punya rumah ini, sama ya kita sebut aja Pak Tito gitu. Nah, habis gitu ini apa? Dikejar-kejar kan? Kesana kesini dikejar. Pas dapat pakai botol ditutup seperti ini, dia kaget. Berupa orang kecil sekali orangnya, toples itu segini, orangnya kan segini doang. Jadi ditutup, dipanggil istrinya. Mia, sini dulu Mia. Kamu lihat ini dulu Mia. Masa tikus begini, gak punya ekor, gak punya apa. Terus istrinya kan, ini bukan tikus. Kayak orang ya kecil. Terus si tuyulnya itu kayak apa sih, angkat tangan gitu tuh Mang. Begini nih Mang. Itu keluar duit, kayak duit receh gitu. Lah ini tuyul, kata. Ya udahlah kita biarin di sini aja dulu, nanti yang punya biar nyariin. Heboh lah di kampung, ada tuyul nih ketangkep di sini katanya, di rumahnya si Mang Tito ketangkep. Dianya masa bodoh kayak orang yang dia nggak punya gitu loh. Jadi habis gitu ditanya lah si tuyul itu, siapa mamamu, di mana rumahmu? Tanya sama orang pinter kan, dipanggilin orang pinter. Ya dia ngaku, si ibu Idah tadi yang mamaku, bapakku Pak Adi, dia bilang. Tapi dia kenapa ndak nyari, ndak dicari nih anaknya. Terus orang pinter itu bilang, ya udah, kalau ndak dicari aku yang bawa ini, kayak mau dibuang gitu tuh Mang, dibuang ke kebun-kebun, apa di bawah pohon, pokoknya dihilangkan tuh. Si ini tuh makhluk tuyul tadi tuh. Di daerah situ artinya banyak yang kehilangan uang dong Mbak. Pernah dengar nggak itu? Terlalu banyak. Banyak yang kehilangan duit. Itu awalnya dia kehilangan duit itu dengan duit yang sudah apa sih, kayak dihitung dilipat sejuta kayak gitu, 1 lembar nggak ada. Ternyata tetangga sebelah yang di ujung, yang di kampung sebelah juga kehilangan sama duitnya, terus hilang 1 lembar. Termasuk saya sendiri itu pernah naruh duit bukan di dalam dompet ya, karena kalau saya naruh duit banyak itu biasa saya gulung, saya lempar di bawah kolong saya. Nah tuh pas saya hitung, kok lembaran yang 100.000 itu nggak ada 1. Besoknya lagi saya coba, saya ambil staples, saya staples duit saya. Biar kalau manusia yang ngambil kan pastinya dia bukanya lama kan, kita tahu siapa yang nyuri. Besoknya saya cek uang nggak ada. Kan saya tidur di rumah mama nih, tidur, bangunin mama, "Mah, bangun mah." Kata mama, "Kenapa? Kok ada suara kayak kereta-kereta orang zaman dulu itu ya mah? Kereta apa sih, kayak kereta kencana kayak gitu." Ya udah aku terus, mama bilang, "Nggak ada suara apa-apa kok, mana ada suara," katanya. Terus akunya bilang, denger nih, jadi kayak ada apa sih, kuda ngerengek, ngek, terus pok lidik, apa sih, kayak di TV gitu loh suaranya itu, kayak di TV. Terus aku nih kayak batin tuh Mang, kok
Apa aku sendiri yang ngedenger? Ini kok suara seperti itu? Ya udahlah, mungkin itu hal yang maksudnya halusinasi saya sendiri mungkin. Besoknya dengar kabar dia yang punya pesugihan itu 2. Satu tuyul dan satu kayak belorong begitu, model kayak ular begitu. Nah di situ kita taunya dia mempunyai pesugihan yang seperti itu tuh dia mempekerjakan seseorang di rumahnya dia. Di dalam rumahnya dia itu tuh Mang nggak boleh ada orang masuk di satu kamar. Jadi maaf kalau dikata kasarnya itu pembantu ya. Jadi pembantunya tuh ceroboh. Masuklah ke situ. Udah masuk diliatin. Lah, dia kaget. Kok di dalam kamar ada sumur? Itu di bawah ranjang. Ah mungkin cuman perasaanku aja ya apa-apa gitu tadi. Pulanglah dia. Besoknya masuk kerja lagi dia Mang. Dia ngeliat, Allahu alam dia ngeliat itu pas lagi nyusuin. Di situ dia nggak balik-balik lagi kerja. Nggak pernah kerja sama sekali terus. Keluar dah si yang tadi ya. Jadi waktu itu anaknya, anak si Bu Ida ini kerjakan tugas kelompok tuh Mang. Habis gitu udah ngerjain tugas kelompok. Ada temennya yang satu nanya, kamar mandi di mana? Mungkin anaknya yang Bu Ida ini kan nggak tahu kalau mamanya punya yang seperti itu kan. Di situ kamar mandinya, di sebelah, masuk aja katanya. Jalan si anak nih, tek, masuk ke situ. Pas mau buka pintu kaget ngelihat mamanya temennya ini lagi nyusuin ular yang besar yang melilit semua di keliling badannya ini. Lagi net. Anak itu nggak bisa ngomong, gagu di depannya. Sampai sekarang anak itu gagu. Nggak bisa ngomong sama sekali. Kayak orang shock, bener-bener shock tuh anak. Udah habis gitu si anak itu kayak disuruh jalan sendiri balik lagi ke tempatnya dia, pura-pura kayak nggak ada kejadian hal yang apa ya yang dilihat tadi itu sama dia. Jadi anak itu diem, si Ibu Ida sudah selesai nyusuin, keluar, anak itu pulang. Jadi anak itu karena anak itu tadi gagu nggak bisa ngomong, mamanya kan curiga, mamanya bertanya. Tapi dia nggak bisa ngomong, masih kayak shock gitu. Nah, mamanya si kita sebut aja nama ini si Feli ya. Mamanya si Feli ini nanya, si Feli nggak mau ngomong dari tadi, diem aja. Kenapa? Lah tadi kan sama kamu kerja kelompok kok diem aja? Ya nggak tahu katanya. Nggak ada, maksudnya nggak ngomong nggak apa, cuman bengong aja begini. Makanya aku ajak pulang katanya. Terus mamanya nih kayak yang kok anak saya begini, kok anak saya nggak ada apa sih respon sama sekali sama saya. Ke orang pinter lah, ditanya ke orang pinter. Anak saya ini tadi pulang kerja kelompok dari sini sama si A, sama si B, sama si C. Pulang-pulangnya anak saya nggak bisa apa-apa. Terus nggak tahu bacain apa. Ceritalah si mama itu tadi. Dia ngelihat sesuatu yang gak wajar dilihat. Diobatin. Ya tetap aja anak itu shock gak bisa ngomong. Setelah dari situ dia memperkerjakan si Bu Ida ini memperkerjakan pembantu lagi di rumahnya dia. Mengerjakan pembantu itu di apa sih kayak yang dikasih tahu ya. Nanti kamu gak boleh masuk kamar sini ya. Hanya saya yang bisa masuk. Pembantu itu kan kayak curiga. Kok saya nggak boleh bersih-bersihin ini kamar, padahal kan kamar itu ada 4. Kok satu ini doang saya nggak bisa masuk ke situ Mang. Terus pembantu ini kayak apa sih, kepo ya. Bersih, begitu Ibu Ida nggak ada, dianya nyoba masuk. Ternyata di situ tuh dia cerita nih ya, dia cerita. Karena pembantunya itu memang deket banget juga sama saya. Tanya dia, Tini, kesini sebentar katanya. Waktu itu saya lagi ngumpul sama saya, adik saya, keponakan sama sepupu. Itu ada Suci, ada Lulu, ada banyak dah di situ. Ajaklah dia pulang ke rumah.
Kamu ada apa? Kamu kenapa? Mau cerita apa? Ih tadi ya, kan aku udah dibilangin gak boleh masuk kamar di situ. Kan aku kepo, gak enak kan. Jadi aku kayak penasaran gitu. Aku masuklah ke situ. Aku ngelihat itu ada kayak ada bunga, ada mangkok-mangkok, ada lampu lilin kayak zaman dulu itu loh yang kasih minyak terus dikasih daun kelapa terus ada kayak kapas begitu kata dia. Lah itu kan kayak babi ngepet saya bilang gitu. Nggak tahu tapi ya anehnya di bawah kasurnya itu ada kayak ada besi beton-beton gitu tuh loh kayak ada semen-semen dia bilang. Habis gitu sudah terus kamu ngelihat apa lagi? Ya itu ranjangnya tuh dihias bagus, mewah, ada atasnya tuh kayak sih kayak zaman-zaman apa sih keraton-keraton gitu tuh loh dia cerita. Ya coba-coba nanti ya seandainya kamu balik lagi kerja di situ kamu liatin apa sih yang dilihat katanya. Dia pulang, saya kan orangnya kepo juga. Saya nanya lah ke tante, itu si Mbak Ida itu punya apa sih tuh? Saya bilang. Punya apa sih dia? Kayak nggak tahu aja orang kita ngambil makanannya satu aja dari belakang dia tahu kok. Oh, kan dia ini punya pesugihan itu kan yang tuyul-tuyul sama nyiblorong itu kan ular itu pesugihan ular. Ya, jadi tante sudah tahu. Ya tahu lah dari dulu. Oh pantesan aku malam itu tidur ngedenger gitu kereta kencana itu lewat di atas rumah. Ya kamu ngedenger? Iya aku ngedenger sendiri. Habis gitu datang lagi si Tia. Tini sini Tini. Aku mau ngomong lagi. Tini bau kamarnya wangi sekali Tini kayak bau melati. Lah bener sudah ini. Gak ada lainan dia punya pesugihan ini. Pasti dia punya pesugihan. Terus cerita lah si Tia tadi. Kamu tahu gak? Dia pelitnya nauzubillahi min dalik katanya. Pelitnya gimana? Ya gaji saya itu ya sebulan gak ada 500 cuma 300. Saya makan cuma dikasih sekali. Saya gak dikasih jajanan, gak dikasih apa-apa sama dia. Nah betul itu pesugihan, saya bilang gitu Mang. Kalau orang punya pesugihan itu kan hampir rata Mang. Dia gak jor sama orang kan, pelit gitu. Orang waktu almarhum neneknya meninggal saja dia dikabarin kan. Ida pulang dulu nenek meninggal. Dia gak gubris. Apa jawabannya dia? Ya biarin aja lah dia meninggal orang sudah mati mau diapain. Masa mau ditungguin dia balik hidup. Mending aku buka warung napa di rumah. Dia buka warung Mang keadaan di sini nih di rumah neneknya itu berduka. Dia buka warung. Anehnya lagi dia itu gak pernah pakai emas. Dan dia pun gak bisa gemuk. Kurus sekali badannya. Di situ kita curiganya kalau memang dia punya pesugihan. Kalau orang punya pesugihan seperti itu kan memang gak bisa gemuk. Karena nyusuin. Darah sama sumsumnya dia kan dihisap. Di situ kita mulai udah tahu dia punya seperti ini ya kita gonjang-ganjing sudah sekampung. Kalau memang dia ada pesugihan seperti itu. Tapi kan kalau namanya orang seperti itu kan dia ngerasa gue EGP dengan semuanya. Yang penting saya ngejalanin ini. Mau orang ngomong apa si A si B yang penting aku gak ngedengar. Itu katanya dia. Kan kalau pesugihan seperti itu kan Mang harus ada tumbal kan Mang. Harus kayak ya nyari mangsa orang lah. Entah ngejailin orang, entah apa. Orang itu benci jadi tumbalnya dia gitu. Di kampung itu ada 1, 2, hampir 4 orang. Orang itu awalnya yang diajak ribut sama dia itu gara-gara dituduh nyuri. Tapi memang bener sih orang itu juga nyuri. Naruh makanan itu kayak disembunyiin tuh Mang di dalam sininya dia gitu. Kan dia kan gak ada yang tahu kalau di rumahnya itu dia belanja kan gak ada orang. Kayak dia nyuri salak kayak gitu tuh Mang. Ditaruh dia selempitin. Dia dari dapur itu langsung bilang. Keluarin itu salak dari situ.
Mana aku ndak ngambil apa-apa, aku ndak inilah, ndak ini katanya orangnya. Nah di situ jadi ribut, jadi berantem, jadi bertengkar, jadi pokoknya ribut sana sini lah. Itu yang pertama. Yang kedua itu di kampung tiba-tiba ada orang sakit, yang sakitnya itu ndak wajar. Saya tanya, yang sakit itu saya tanya, Nin, kenapa kamu bisa sakit seperti ini? Kok kamu sakitnya tiba-tiba, tadi lu habis ngobrol, habis main ke rumah, pulang kok tiba-tiba kok sakit? Mbak, katanya dia bilang, aku tadi dari rumahnya Mbak Ida, aku makan jajannya dianya nyuruh aku bayar, dianya sudah ngamuk-ngamuk sama aku, mana aku gak ada duit ya aku gak bayar. Udah aku pulang dari situ tuh kakiku ini lemes, badanku ini keringetan gak enak, dia bilang gitu. Lah, gue curiganya sudah kesini nih. Udahlah ini anak gak ada umur sudah kayaknya ini. Karena apa? Itu tadi Mang. 2 hari kan kayak yang apa sih? Muntah, bingung, yang perut sakit, yang kepala lah, yang inilah katanya dia bilang tuh. Saya kan gak mau pulang dari rumah si Nin itu. Si Nenin, kok kamu kenapa sampai segininya? Kita cari dah ke orang pinter nih Mang. Wek, bisa gak datang ke sini sebentar? Saya telepon. Wek, kenapa Nano, Tini? Ini ada saudara lagi sakit. Saya bilang. Ceritakan saya, apa yang diceritakan si Nenin ini saya ceritakan ke Pak Wek tadi. Oh iya, nanti Pak Wek ke situ, tungguin dulu ya katanya. Selang 30 menit Pak Weknya datang. Dipegang-pegang, diobatin, sudah diiniin. Udah kayak apa sih, dikasih air gitu tuh loh Mang, dikasih air, dikasih ini. Pulanglah si Pak Wek, nanti sembuh kata si Pak Wek. Makin menjadi nih Mang, makin menjadi sakitnya, gak ada umur lah dia. Tapi anehnya dia gak ada umur itu ya Mang, kan dia sudah tua, udah seumuran saya kan. Itu badannya tuh kayak biru nyemplok-nyemplok tuh Mang, kayak habis dipukulin tuh. Kan kita gak berani nuduh siapa-siapa, namanya barang begitu kan, pesugihan yang begitu numbalin orang kan kita gak tahu. Masa kita mau nuduh si A si B, lah kalau dibalikan lagi kita dipenjara dong, mencemarkan nama baik orang. Terus habis gitu ini almarhum sudah meninggal, si Mbak Ida ini kayak semeriwing tuh. Tahu semeriwing Mang? Apa ya? Seger buger. Kan kita kan memang lewat jalannya tuh rumahnya dia, terus yang kita lewatin ini, sana rumahnya, sini ada gang seperti ini, kita lewat situ mulu. Kok dia kayak ini ya, kayak apa, kayak seger lagi badannya gitu. Kayak enak lagi kita lihat, ada apa sih ini orang. Dapat selang beberapa bulan lagi, kan dia nyari tumbalnya kan gak mungkin yang setiap hari, pasti kan ada jangka waktu kayak 2 bulan atau 3 bulan gitu. 3 bulan lagi orang sebelah yang sakit, itu tadi habis datang dari rumahnya sama. Kejadiannya sama. Kata si Mia, Tia sama si Suci tadi tuh, kok dia sakitnya sama kayak Nenin. Coba tanya suaminya lagi katanya. Kita berbondong-bondong datang ke rumah suaminya nih. Man, mau nanya nih Man, istrimu kemarin sakit itu gimana? Ya badannya tuh kisut-kisut terus biru-biru gitu. Sampai dia meninggal pun sama begitu biru-biru. Lah kok sama kejadiannya sama si Wak sebelah itu. Wak sebelah itu juga begitu. Wak sebelah itu kan belum meninggal nih Mang, masih sakit. Dia bilang katanya dia didatengin ular besar. Waktu dia tidur itu didatengin ular besar, dia gak bisa ngomong. Oh kayak gitu tuh. Oh. Terus dia si anaknya ngebanguninnya, dia bilang ada ular besar sekali. Itu ularnya di situ. Lah orang kan nggak bisa ngelihat selain dia. Situ
kayak anaknya nih baca yang dia bisa, kayak baca ayat-ayat suci gitu tuh, di apa sih, kayak disemburin garam, disemburin ini nih, bapaknya masih aja masih begitu. Habis gitu terakhir disemburin air sama si garam itu, bapaknya agak enakan tidur. Terus kita nih kan biasa nih kalau ada orang sakit di kampung kita itu kita selalu datang ngunjungin tuh Mang. Kayak apa sih, silaturahmi ngelihat orang sakit. Tanya, "Wak, kenapa sih Wak sakit ini Wak?" Ceritalah dia, "Aku dari sini pulang aku badan ndak enak. Terus aku nih lemes, kaki saya tuh lemes sama sekali, aku sudah nggak bisa bergerak," katanya. "Sebenarnya tuh Wak ada apa?" Aku bilang. "Iya, aku ngambil jajannya dia. Terus habis gitu dianya kan nggak ada, tapi kok dia bisa tahu aku ngambil jajannya dia gitu. Udah aku pulang-pulangnya begini." Oh, bener sudah ini. Kan di situ udah saya kan tahu jadinya cerita si Mbak Ida sama si Pak Adi nih, jadi kan saya paham. Sudah selang mungkin dia tumbal nggak dapet dan dianya semakin lama tuh memang kita lihat itu memang apa sih, kayak semakin punya gitu tuh Bang. Tanahnya di mana-mana, ini di mana-mana. Ah, semenjak 2001 nggak salah, 2001 pertengahan tahun dia mulai shot. Dia sakit, kan saya ini kan rumah gak jauh memang sama dia. Dia sering panggilin dulu Tini, suruh ke rumah. Kadang dia ngasih saya lontong, kadang ngasih saya dia mie kalau dia pulang kalau dia main ke rumahnya dia di Jawa gitu, keluar kota itu datang-datang saya dikasih makanan sama dia. "Nih Tini dari sini, dari oleh-oleh dari saya," gitu. Terus saya bilang, "Ya udah terima kasih. Udah semoga sehat selalu, berkah," saya bilang. Terus enggak lama dia tuh sakit, kan saya nih kayak apa sih, kaget gitu. Tiba-tiba badannya bener-bener kurus Mang. Apa sih, kaki ini kayak tangan tuh, kecil sekali. Saya tanya, "Kamu sakit apa? Kamu apa yang dirasa dah? Ngomong aja. Aku ngerasa sakit siniku." Lakukan coba ngeliat nih, coba lihat. Ini bisul namanya nih." Tapi bukan kayak bisul, kalau bisul itu kan Mang dia ada matanya kan. Ada matanya, ada ini. Itu nggak ada. Begitu ini meletus, isinya itu kayak apa ya? Kayak kerangka manusia yang udah hancur tuh. Terus kayak ada apa sih, kuku-kuku lah apalah, kayak serat-serat itu banyak waktu ininya keluar. Kalau bisul kan cuma nanah doang, nanah sama darah kan Mang, ini beda. Terus saya saranin keluarganya, "Pak, sudahlah Pak bawa Anda ke orang pinter, coba tengoki," gitu saya bilang. Bawa ke sana, dibawalah ke tempat orang pinter. Bawa pulang, saya bertanya. Dianya cuman bilang, "Enggak apa-apa, saya cuman sakit-sakit biasa. Cuman ini aja luka sedikit," dia bilang. Saya kan penasaran, orangnya kan kepoan. Sedangkan orang pinter tadi masih saudara sama saya. Saya ke sana. Tuh mau bertanya tuh. "Mau tanya apa kamu Tin? Tapi kan si Ida kesini, ajak laki dia. Dia sakit apa sih? Ntar kau ini kalau saya ceritain, kamu ini riweuh. Kamu ini suka ngomong sana sini." Paman saya tahu kan kalau saya kepoan orangnya. "Enggak lah, aku enggak bercerita, sumpah aku enggak bercerita," aku bilang. "Aku simpen sendiri, yang penting aku tahu." Dia bilang itu waktu dilihat sama dia waktu ke sana, si datuk saya itu ngelihat ada makhluk halus kecil 2. Ya itu tadi, mungkin tuyulnya dia yang dia masa bodoh ditangkap orang tadi itu, jadi nggak bisa nyusu ke dia, sumsumnya yang dimakan, jadi kayak berlubang gitu tuh.
Jadi dia berlubang. Si datuk saya tuh bilang katanya dia digandolin itu. Jadi kayak yang makanya dia ngerasa sakitnya luar biasa itu kayak yang dicetul gitu loh, kayak disusu gitu tuh Mang. Jadi disusu sininya. Selang beberapa minggu dianya berobat ke dokter karena di orang pinter tadi tuh kayak belum sembuh gitu tuh Mang. Bawa ke dokter. Ya dokternya bilang ini cuma luka biasa. Kayak bukan apa sih? Kayak infeksi gitu tuh loh, dokternya bilang. Tapi dia ngerasa sakitnya tuh yang luar biasa. Yang kayak mau patah lah, yang kayak mau apa ya, ini kaki mau copot lah apalah dia. Setiap malam itu dia hanya cuma nangis saja Bang. Sakit. Itu saya ngedenger, sampai saya ngedenger gitu. Saya datang ke rumahnya. Tadi kamu ke dokter ngomong apa dokternya Dak? Nggak ngomong apa-apa, cuman katanya infeksi saja ini kakiku. Padahal kan saya sudah tahu kalau anak kecil yang ngerogotin di sininya dia. Saya bilang banyak istighfar. Kita kan orang muslim, baca subhanallah, astagfirullah, banyak-banyak kamu istighfar. Minta sama yang di atas kesembuhan buat kamu. Iya deh. Jadi kan saya pulang ke rumah tuh kayak, ya Allah rasa sakitnya itu bagaimana ya Allah sampai segitunya. Kalau memang pingin sembuh, sembuhkanlah dia ya Allah. Kalau mau memang diambil, ambillah batin saya ini sampai rumah. Dia nggak mau dilihat orang Mang. Maksudnya kalau ada orang ngunjungin dia tuh, dia nggak mau. Dia bentak. Ngapain kalian di sini? Saya kan nggak sakit. Ngapain kalian ngeliatin saya kayak gitu tuh. Jadi dia sakit dia tuh jangan sampai ada orang tahu tuh. Kan yang mau ngeliat ini jengkel. Yang mau apa sih? Ngejenguk orang sakit malah kita yang dimarahin. Jadi kan ngejengkel. Jadi gak ada orang ngejenguk dia selama dia sakit. Panggilin Tini, saya dipanggil sama anaknya. Bunda, dipanggil sama ibu, disuruh ke rumah. Terus saya jalan lagi ke rumahnya dia. Kenapa? Ada apa lagi kamu? Memang saya deket banget sih sama dia. Saya sakitnya ini nih, ya Allah cariin saya obat atau gimana. Ya saya mau nyariin obat gimana. Ya kamu cerita asal usulnya nih apa. Dia kan tetap sampai almarhum dia gak mau cerita ke saya. Gak lama saya kasih makan, saya kasih susu. Dia sukanya sama pisang, saya kasih pisang. Ya udah ini sudah malam. Saya mau pulang, kasihan Kaifanya sendiri di rumah. Saya mau balik dulu. Saya pulang. Kata anak saya dari mana sih Bun? Kayak kok aku tadi sendirian aja nggak diajak. Ibu tadi ngeliatin ibu sakit. Oh tidurlah saya. Saya tapi belum tidur nih Mang. Baru naruh kepala itu saya ngelihat sosok yang kayak ya Allah astagfirullahaladzim. Itu ular benar-benar besar di depan saya. Sama kayak dia mau ngelilit mau makan saya tuh. Seolah-olah gak terima saya ngebantu dia tadi biar sembuh gitu tuh dia gak terima. Saya tuh kayak mau diterkam sama si ular tuh dikejar saya lari. Sampai saya ngedengar sendiri suara saya. Seperti itu. Tapi saya gak bisa bangun. Gak bisa apa sih kayak yang aku sadar gitu gak bisa. Sampai saya baca astagfirullahaladzim tuh gak bisa. Anak saya ngebangunin, bunda kenapa bunda kenapa? Bunda kenapa ngomong sendiri kata. Anak saya tuh waktu itu kan masih umur 5 tahunan. Saya kaget astagfirullahaladzim subhanallah. Ya Allah ambilin air dulu bunda nak. Ambilin saya air, saya minum. Astagfirullahaladzim subhanallah. Ya Allah sampai segitunya ya. Apa aku nih mau ditumbalkan apa bagaimana dalam hati nih. Ya Allah. Jangan sampailah amit-amit, saya bilang amit-amit, jangan sampai saya. Itu terus paginya saya nggak dipanggil nggak diapa, saya nyelonong ke sana. Karena mungkin hati saya ngelihat dia apa ya sakitnya sampai segitunya itu, saya bertanya, memberanikan diri. Dah, aku tadi malam pulang dari rumahmu, aku didatengin sama ular besar sekali. Kamu tahu ular itu sosoknya seperti apa? Ular itu bertanduk dah. Ini nih di atas nih pakai mahkota. Ular yang kalau ular biasa ular apalah gitu tuh dia nggak seperti itu. Ada apa? Kau cerita ke saya. Dia nggak mau cerita.
Dia tetap nggak mau, kekeh dengan pendiriannya, dia nggak mau cerita. Ya udah kalau nggak mau cerita, saya doain aja kamu cepet sembuh, kamu sehat, kamu cepet pulih kembali lagi seperti dulu. Jadi kayak apa sih, warungnya dia tadi yang dagangannya dia tadi itu tuh, jadi memang udah nggak ada apa-apa. Suami juga kan nggak bisa ngelanjutin karena ngurusin dia, ngurusin apa sih, dianya sakit wirawiri bawa ke sini, bawa ke orang pinter ini, bawa pinter ini ke itu, kan sudah dibawa sampai habis balik lagi harta itu mang. Dapat beberapa bulan gitu, alhamdulillah sedikit membaik keadaannya itu. Bisa keluar dia mang, bisa jalan. Dah sudah sembuh kamu. Iya alhamdulillah udah nggak sakit ini, udah enakan katanya. Tapi kalau dipakai jalan agak jauh, agak nyeri katanya. Oh ya syukurlah dah. Mungkin itu tadi mang. Makanya dia sembuh, dia dapet tumbal 10 dari rumah saya. Itu meninggalnya ndak wajar. Kayak tulangnya ini kalau kita pegang itu kayak remuk gitu tuh loh mang. Kayak dililit ya barang ular kayak gitu kan. Kalau orang sudah meninggal dia paling utuh gitu. Tapi ini tulang-tulang tuh kayak udah remuk gitu tuh loh. Nggak sakit nggak apa. Yang sana meninggal sini sembuh. Habis gitu saya nanya ke datuk saya, tuh Ida itu udah seger tuh, udah enakan kata dia. Datuk saya jawab, iyalah dia sudah enakan, orang dianya sudah habis makan orang sudah boleh, maksudnya udah dapet penggantinya dirinya dia yang mau dimakan, makanya dia kembali sembuh. Waktu itu saya berangkat, saya ada bukan ada kayak ada kerjaan gitu, keluar kota. Saya keluar kota 4 bulan atau 5 bulan nggak salah saya keluar kota itu sama anak saya. Pulang lagi saya dari sana, dia sudah sakit lagi. Saya tanya, dah kau sakit apa lagi sih, ulang-ulang terus sakit kau nih? Nggak ada, aku nggak jadi sakit apa-apa. Lah anehnya dia itu semenjak dia sakit itu tuh mang, dia cuma selonjoran, kakinya itu dilipat, ditekuk begini, makan ndak mau, ngapa-ngapain itu susah bergerak karena kan ini tumpuan hidup kita kan. Jalan nggak bisa, itu kalau mau ke kamar mandi tuh begini nih mang, nyesot begini nih ke kamar mandi. Suami juga kerja kan ditinggalin, jadi saya kasihan, saya kadang ngejagain. Saya pulang malam demi dia. Ya udah, kau banyak istighfar, baca doa yang banyak, nyebut sama Allah Subhanahu wa taala biar diringankan penyakitnya. Aku pulang dulu ya, aku bilang. Suamimu udah datang, saya pulang ke rumah. Selang beberapa hari lagi saya balik lagi. Sudah mau makan? Sudah, dianya sudah mau minum susu katanya. Tapi yang kemarin saya tanya dia mau makan nasi mang, dia mau minum susu sama pisang. Yang kedua kali saya nanya sudah ndak mau makan, cuman mau minum susu saja, cuman segini. Ya syukurlah masih mau makan. Saya pulang lagi, besoknya saya bertanya lagi, gimana keadaannya? Sudah enakan? Ndak mau makan, ndak mau minum katanya. Dia bilangnya. Si suami saya bilang, udah ikhlasin aja istrimu. Kasihan dia sakit begitu. Dianya tetap kayak kayak nggak mau ikhlasin tuh kepergian istrinya dia. Karena kan kalau orang pesugihan begitu tuh mang kan harus ada 2 janji kan. Nggak mungkin istri saja yang mau melakukan hal itu suami tidak tahu, kan bohong. Jadi kan kalau memang melakukan hal pesugihan seperti itu tuh harus sepasang gitu kan. Jadi mustahil kalau suami tidak tahu, hanya istri yang melakukan hal itu kan mustahil mang, karena dalam satu rumah pasti ada perjanjian mereka berdua ini. Terus saya nanti sama siapa? Mulut saya ini gamilnya mang, saya bilang apa sama dia? Ya udah nanti kamu sama saya, hidup sama saya jadi istrimu bisa. Celaknya mulut saya nih, saya pulang.
Besok pagi saya ngedengar kabar idahnya nggak ada umur. Saya dipanggil, Tini sini, idahnya nggak ada umur. Lah saya kan buru-buru nih ke sana, masih pakai celana pendek, masih pakai baju baju haram lah mungkin dibilang. Saya ke sana ngeliatin, ya Allah, udah kaku tuh, tapi badannya tuh kayak dia kan udah dewasa, dia nggak ada umurnya tuh kayak badan anak umur 5 tahunan yang beratnya cuma 15 kilo tuh, kurus sekali, kecil. Ya Allah, apa nih? Astagfirullahaladzim, kita hawanya sudah nggak enak nih ya, udah kayak aduh gimana nih. Habis gitu sudah di apa ya di ngajiin, tetangga banyak yang bilang ke saya, gara-gara mulutmu tuh kamu bilang mau nikahin suaminya, diikhlasin kan dia meninggal, kau bertanggung jawab nikahin suaminya, katanya. Gak mau lah aku, ntar aku ikut mati, gitu saya bilangnya. Nah setelah sudah istrinya dikubur, kan kalau orang, maksudnya kalau orang normal ya Mang, nunggu kuburan istrinya itu kering dulu kan, nunggu istrinya entah berapa setahun ke 2 tahun baru kejar kita kan. Saya ditagih janji saya tadi Mang, karena saya bilang mau nikahin dia tadi. Dia SMS saya, ih cantik sekali kamu pakai baju itu, mau kemana? Saya ngebaca, ini orang, waktu itu saya masih pakai HP jadul tuh Bang, yang 3315 Nokia tuh kan. Duh kita punya itu aja, memang banyak duit sudah kayaknya. Terus saya ini apa sih nih, nggak jelas betul orang ini, saya bilang. Udah saya nggak gubris gitu. Besoknya nih Mang, so dibawain makanan, dibawain beras, dibawain segala-gala. Di situ saya curiganya, ini orang naruh hati berarti sama saya. Nah, kan tetangga-tetangga ini kan nggak tahu. Tetangga saya nanya, Tini, apa? Bodoh nih, nggak bisa ngedapetin hati duda, katanya gitu. Lah, kok nggak bisa ngedapetin hati duda sih? Kenapa? Duda yang mana? Aku bilang, duda kan banyak. Itulah duda kaya katanya, yang baru ditinggal meninggal sama istrinya katanya. Duda yang mana sih? Aku bilang, saya kan pura-pura ya, nggak tahu. Duda yang mana sih? Ngomong deh yang mana? Itu tuh si Adi gitu. Aku nggak bisa ngedapetin model orang begitu tuh. Jangan panggil aku lah, jangan panggil Tini. Aku bilang, baca nih SMS-nya. Dibacakan SMS-nya, dia sayang-sayang sama saya, tapi saya kan nggak ada ngebales ngebers sama sekali. Udah mau sudah nikah sama dia, bodoh nih, apa lagi yang kamu tunggu, kata si tetangga saya, saudara saya, apa lagi yang kamu cari, masa kamu mau hidupmu menjanda terus, kasihanlah anakmu kalau nggak ada punya suami, nggak punya kehidupan yang mapan, kata. Terus saya bilang begini, mau kamu saya nikah sama dia dalam jangka 1 tahun 2 tahun saya mati? Ya ndak mau lah aku kalau kamu mati. Ya makanya kan kamu tahu kalau dia tuh punya pesugihan, mau kau saya jadiin tumbal, saya bilang. Ya ndak mau lah aku kalau kau dijadiin tumbal, kata. Ya udah ndak usah ngomong, aku suruh nikah terus, kau yang nikah sana, saya sewot. Habis itu saya balik ke rumah lagi, saya pulang ke rumah aman-aman nih. SMS lagi dia, sudah makan, punya duit nggak? Maaf ya, aku cuma bisa ngasih duit segitu. Aku nggak tahu kalau si kecil ini dikasih duit. Lah aku tanya si kecil, dia kasih duit tadi? Iya, dia ngekek nih, ketawa ada duit. Ih bohong nih, dikasih duit, bilang nggak dikasih duit, nggak boleh begitu. Ya udah, ya namanya saya hidup sendiri, dikasih duit sama orang jelas saya terima lah kan. Kita ada butuh juga. Habis gitu udah, semakin menjadi nih Mang, kabarnya ke barat ke timur, kayaknya dia mau nikahin saya, dia suka sayang sama saya, apalah begini-begini gitu. Saya cuman senyum-senyum baik, saya cuman lah enggak apa-apa. Ada memang satu laki-laki yang benar-benar suka sama saya waktu itu, nanya ke saya, Tini
saya mau tanya sama kamu, emang kamu beneran mau nikah sama dia? Kau suka sama dia? Yang bilang siapa? Kalau aku mau nikah sama dia, ya nggak mungkin lah aku ngambilin duitmu mulu, kan gue bodoh kamu, aku mau ngambilin duitmu, aku bilang. Terus habis gitu dianya apa ya, kayak mendesak gitu tuh Mang, ngedesak saya bener-bener kayak to the point jadinya. Mau ndak kau jadi pasangan saya? Ya saya kan jelas ndak mau lah. Masa saya mau mati konyol, anak saja masih kecil, saya bilang. Ndak lah, saya ndak mau sama kamu. Tapi dianya kayak yang masih apa ya Mang, masih berharap tuh. Waktu itu saya cari masalah di dia. Saya keluar, di SMS saya yang ndak enak, saya telepon balik dan saya datang ke rumahnya maki-maki dia. Dari situ dia kayak apa ya, karena saya ini orangnya apa sih Mang, dibilang temperamen, suka marah, iya, dibilang apa sih mulutnya jelek juga, kalau ngomong sama orang tuh kalau yang saya suka itu agak jelek gitu tuh Mang. Jadi saya memberanikan diri lah, daripada saya jadi tumbal hidup saya sia-sia gini. Nah saya bilang ke dia, udahlah gini Anda, gak usah dah kau suka-suka sama aku, gak usah kau deket-deketin aku. Terus kayak dia tuh kayak marah. Saya pulang ke rumah Mang. Di rumah saya Mang, itu yang namanya belatung kecil-kecil itu penuh. Yang kayak pokoknya aneh lah dalam rumah saya ini Mang. Lah saya kaget. Apa ini ya? Terus kayak yang apa ya, saya kayak yang aduh gak enak perasaan saya nih, ya Allah jangan sampai aku mati ya Allah, aku pengen hidup anakku nih sama siapa ya Allah. Ke rumah datukku saya lah, yang saya bilang datuk saya bisa tadi tuh minta tolong apa tuh, saya tadi habis ribut sama dia, aku bener-bener gak mau nikah sama dia. Terus aku bilang, aku udah maki-maki dia segalanya. Di rumah itu aneh loh tuh, ada kayak belatung kecil-kecil, tiba-tiba di depan pintu tuh ular lewat. Terus di kamar yang gak pernah bau aneh tuh baunya kayak aneh gitu saya bilang. Terus datuk saya bilang, banyak istighfar nak, banyak gini-gini. Saya dibawain sesuatu pegangan kayak bawaan diri untuk menjaga saya sendiri gitu. Akhirnya saya pulang, saya bawa. Saya terus sholat, saya minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku jalan, ya bener-bener jalan ya Allah. Aku ndak mau mati, aku ndak mau apa sih sama dia, aku ndak mau, bener-bener jauhkanlah aku sama dia. Tapi dianya tuh masih tetap aja Mang kayak SMS gitu tuh loh Mang, kayak yang memang mempertahankan saya gitu. Saya kan nggak mau, saya nggak mau mati konyol. Jalan satu-satunya ini gimana ya Allah? Terus anak saya bilang, Bunda sama itu aja sama ayah nikah, Hajara setuju. Anak saya tuh awalnya saya nggak mau nikah sama siapa. Mungkin anak saya juga ngerasa kalau sayanya kalau jadi sama dianya sama si Adi, saya nggak bakal panjang ngerawat anak saya kan. Anak saya tuh sempet bilang, ditanya sama orang-orang nih, orang kampung, Jara, boleh ndak ibumu nikah sama si Adi? Ndak boleh, biarin dah. Bunda itu jadi janda tua, ndak kawin-kawin katanya gitu katanya. Mungkin anak saya ngerasa kan. Udah habis gitu ditelepon lah sama Azara, anak saya yang telepon. Ya ayah mau ndak nikah sama bunda katanya. Ya mau lah. Terus saya tanya, Kaifa tadi habis nelpon siapa nak? Nangis anakku kan. Nelpon ayah, Kaifa ndak mau kalau bunda dinikahin sama itu orang. Kaifa ndak mau kalau bunda tuh ntar ninggalin Kaifa katanya. Saya kan anak saya bilang gitu, saya sedih. Ya Allah, anak saya saja ngerasa saya nggak boleh mati. Saya apa? Kayak ini tuh Mang, anak saya sendiri tuh paham gitu. Saya diselamatin sama anak saya karena nggak boleh. Mungkin Allah masih sayang juga sama saya dikasih umur panjang sampai sekarang. Saya sholat, saya minta petunjuk. Ya Allah, aku pasrah dengan kehidupan saya bilang. Saya ikhlas, mau digimanakan, yang penting apa ya, anak saya bahagia. Saya memberanikan diri telepon sama pacar saya itu. Kamu mau nggak nikahin saya? Kalau kamu nikahin saya, datang kau ke Bali.
jemput saya. Kita nikah, habis nikah kita pergi. Itu nggak salah di bulan Oktober nggak salah. Dia datang, telepon, Tini saya sudah di halte katanya. Lah beneran memang? Iya saya sudah di halte. Saya jemput kan. Begitu saya jemput, saya nggak berani naruh di rumah kan. Tidak mungkin kan, orang saya hidup sendiri, saya janda mau bawa laki-laki ke rumah saya. Saya taruhlah dia di rumah teman saya. Saya cerita sama teman, saya takut, saya menghindari dia, makanya saya telepon biar nikahin saya. Akhirnya teman saya setuju, karena teman saya juga tahu dengan cerita itu semua. Karena saya sudah ceritain semuanya, saya nggak mau nikah sama dia. Akhirnya kata teman saya, oke lah, saya cari penghulu, saya cari segalanya, saya urus segala surat-suratnya nih biar saya cepat nikah. Alhamdulillah semua berhasil, saya bisa nikah dengan suami saya yang sekarang. Saya bisa pergi dari Bali. Akhirnya sekarang saya tinggal di Cirebon sama suami saya. Alhamdulillah, saya benar-benar terima kasih sama Allah. Saya dijauhkan sama barang yang seperti itu. Saya nggak jadi benar-benar kayak apa sih Mang, benar-benar jadi tumbal ya. Saya jadinya kayak yang sasaran, ini jadi tumbal. Jadi itulah Mang jadinya. Iya, kayak yang akhirnya cerita saya tadi nih, ya ini tadi sudah. Akhirnya saya pergi ke Cirebon. Nyampe saya di sini. Nah setelah Mbak Tini pindah ke Cirebon nih, gangguan-gangguan itu masih ada nggak? Ada. Waktu itu pertama di bis, saya bilang sama anak saya, kalau panggil anak saya itu biasanya kakak kan, karena ada keponakan yang ikut sama saya. Kakak duduk sebelah sini ya, dekat jendela. Terus saya bilang, saya duduk, dianya nggak mau, aku mau dekat ayah katanya. Saya pas lagi tidur, kayak saya kan mabuk kan, pusing perjalanan. Saya pas baring tidur begini nih, kayak lewat, bukan lewat di luar kaca ya Mang, tapi di dalamnya itu kayak tiba-tiba saya dililit gitu. Jadi saya suka bernapas. Saya di dalam bis itu saya kayak kejang gitu. Saya dipukulin sama suami. Bun bangun bun. Kenapa bun? Ya Allah, masih saja saya diikutin karena saya cerita dengan pasangan saya mau digini-giniin. Saya bilang udah bangun, istighfar katanya. Nanti sampai di halte yang selanjutnya kita ambil wudhu dulu, kita sholat katanya. Ya udah kita jalanin nanti. Pas saya nyampe Cirebon, sudah saya sholat itu kan, saya istighfar terus sepanjang jalan sepanjang ini, saya nyampe lah ke Cirebon. Dari Cirebon saya dijemput sama temen, karena saya waktu itu belum ada kontrakan, belum ada kosan. Saya dijemput sama teman saya. Saya bilang, saya nginep dulu di rumahmu, boleh katanya. Itu bukan saya saja yang melihat Mang, si anak saya juga ngelihat. Itu wujud ular yang saya ceritakan yang awalnya tadi Mang, di sini ada mahkotanya itu Mang, yang gede. Itu saya ngelihat, dan anak saya tuh ngelihat kayak saya bertanya sama anak saya, ngelihat apa, ada apa? Itu jaran. Anak saya kan nggak tahu kuda, taunya jaran. Itu jaran. Tapi dia bawa bok, kayak keretanya gitu. Dia taunya kan bok, masih kecil kan. Ya Allah, kok sampai di sini gitu. Terus di situ saya telepon sama telepon kakek. Terus kakek bilang, baca ini. Saya terus baca, saya istighfar, saya ini alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Hikmah yang saya dapatkan, dan pesan-pesan juga buat siapapun yang nonton. Kalau yang belum nonton, ajak saudara-saudaranya nonton di channel MM Malam Mencekam. Ini hikmahnya benar-benar luar biasa. Saya ngedapat berkah yang kayak yang umur panjang dari Allah Subhanahu Wa Taala saya dikasih. Dan saya disuruh bukan disuruh ya, saya menceritakan kejadian ini. Kalian semua jauhinlah hal-hal yang seperti itu, dan jangan pernah menduakan Allah, jangan pernah musyrik, jangan pernah takut kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita semakin diuji sama Allah, berarti Allah semakin sayang sama kita.
Kalau kita semakin banyak ujian yang kita nggak bisa lampuin, yang kita nggak bisa lewatin, kita terus ingat sama Allah karena Allah sayang sama kita. Semakin banyak ujian, semakin Allah sayang sama kita. Alhamdulillah kado yang saya terima, inilah dia. Manisnya hidup saya berkeluarga sama keluarga kecil saya yang sekarang. Tapi kalau waktu itu saya mengambil jalan pintas, saya mau menikah sama dia dengan kekayaannya dia, ya mungkin saya nggak bisa cerita di sini. Saya nggak ada di sini. Sobat MM, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah ya. Jadikan pelajaran untuk kita semua. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan iman kita. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.